single dan available. Bener ya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selalu sebuah kesenangan dan kehormatan untuk berada di antara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Di sebuah gereja yang saya yakin Tuhan bekerja di dalamnya, menaruh hamba-hamba Tuhan yang saya kenal secara pribadi. Mereka adalah sosok-sosok yang humble, teachable, dan juga punya hati untuk memperhatikan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bersyukur untuk ministry ini. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu berbicaralah dan berkatalah kepada kami. Mari Roh Kudus yang diam di dalam hati dan pikiran kami, berkatalah dan berbicaralah agar kami mengerti, dan lebih daripada itu hidup kami diubah oleh apa yang kami mengerti. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, suatu kali saya melayani di sebuah kota. 3 hari sebelumnya panitia sudah berkata, Pak, mohon maaf yang ibadah pagi ditiadakan karena di kota ini akan ada event lari maraton 5-10 kilometer. Saran kami sih Pak WP bawa baju olahraga, bawa sepatu lari, nanti pagi karena nggak ada acara baru sore dan malam, Pak WP ikut rombongan gereja kami lari. Memeriahkan suasana aja Pak, nggak apa-apa kok. Saudara-saudara, sebenarnya saya ragu menerima tawaran ini. Lari bukan olahraga favorit saya, kecuali lari dari kenyataan. Dan saya juga nggak merasa saya punya postur yang cocok sebagai pelari. Dan saya berkata kepada mereka, boleh nggak kalau saya tidur saja di pastori. Pastori tempat kami tinggal, menginap tidak jauh dari gereja. Tapi panitia berkata, percuma Pak, suasana akan rame, ngelewati depan pastori, jadi lebih baik Bapak ikut bersama kami, bersama rombongan gereja. Maka ikutlah saya saudara-saudara pada minggu pagi itu, jam 5.30 waktu setempat, saya sudah dijemput. Mereka sudah pakai baju yang menunjukkan mereka biasa lari, sementara saya bajunya apa adanya. Dan kemudian mereka berkata, ayo Pak, kita berdiri di titik start. Di titik start itu saudara-saudara sudah ada antrian, begitu banyak orang yang antusias. Ada yang sudah pemanasan, ada yang sudah kemudian ngobrol-ngobrol, tidak lupa masih sempat selfie, wifi, dan yang lainnya. Dan kemudian rekan-rekan gereja itu berkata, tenang Pak WP, kita ambil yang 5 kilometer saja. Saya yakin Pak WP pasti kuat. Kalau nggak kuat, rumah sakit terdekat ada. Maka kami mulai di situ saudara-saudara, di tengah orang yang begitu banyak. Siap untuk mendengarkan peluit, siap untuk mendengarkan melihat kibasan bendera tanda kami jalan. Dan di situ saudara-saudara semua nampak antusias. Begitu kami mendengar bunyi peluit panjang itu dan bendera dikibaskan, maka berlarilah orang-orang yang sangat antusias itu saudara-saudara. Termasuk rombongan gereja setempat bersama dengan saya. Kami lari. 10 menit pertama semua terasa begitu mudah. 20 menit kemudian semua terasa begitu melelahkan. 30 menit kemudian mulailah terdengar suara. Tetapi saya yakin itu bukan Tuhan. Karena suara itu datang dari perut. Kami belum sarapan. Dan menit ke-40 karena makin lama makin berat. Saya sudah mulai melihat rekan-rekan gereja yang berlari berkata, kanan sotore.
kiri bakso, sana kafe. Dan mereka mulai melirik ke arah saya, berlari pelan mendekati lalu berkata begini, Pak WP mau setia sampai akhir atau mau mampir? Saya bilang good idea. Jadi bersama dengan rombongan gereja yang antusias itu, akhirnya kami nyungsep ke warung soto. Sebelahnya kafe. Dan kami melihat orang-orang yang berlarian itu sambil bertanya, ngapain mereka berlari kalau nggak ada yang ngejar ya. Benar yang kita lakukan ini. Hari itu saya belajar sebuah pelajaran dalam hidup saudara-saudara. Sebuah awal yang baik belum tentu menjanjikan akhir yang baik. Sebuah perjalanan yang diawali dengan baik, perjalanan rumah tangga, perjalanan bisnis, perjalanan spiritual kita, semua sudah disiapkan dari awal dengan baik, tetapi belum tentu akan berakhir dengan baik. Berapa banyak orang mengalami dan menjalani kehidupan rumah tangga, awalnya udah baik, pestanya meriah, makanannya melimpah, tetapi ternyata di tengah perjalanan banyak hal yang terjadi. Begitu pula dengan bisnis kita, begitu pula dengan hidup kita personal. Begitu juga dengan perjalanan pribadi kita. Tidak heran Alkitab memberi peringatan ini di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Sampai bagian ini kita bisa menerima tanpa pertanyaan. Tetapi kalimat selanjutnya yang layak untuk kita pikirkan. Perhatikanlah. Tidak ditulis awal, saudara-saudara. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Jadi yang diminta untuk diperhatikan adalah akhir hidup mereka. Karena awal yang baik belum tentu akan berakhir dengan baik. Apa gunanya awal yang baik ketika akhirnya tidak baik? Setelah engkau memperhatikan akhir hidup mereka, contohlah iman mereka. Jadi kita mengerti ada iman yang dimulai dengan baik, tetapi tidak bertahan dengan akhir. Ada sesuatu yang dimulai dengan sangat baik, tetapi hilang di dalam perjalanan. Dan yang diminta untuk dicontoh adalah setelah engkau memperhatikan hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu, hidup mereka berakhir dengan baik. Contohlah iman mereka. Dan di dalam perjalanan spiritual kita bersama dengan Yesus, kita sudah mengalami. Ada banyak orang dulu aktif di gereja, lalu meninggalkan gereja. Ada orang yang begitu mengasihi Tuhan yang Anda dan saya kenal, kemudian di tengah perjalanan berganti keyakinan. Karena itu mari kita periksa perjalanan kehidupan spiritual kita bersama dengan Rasul Paulus. Orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa, dia yang punya intelektual yang luar biasa, dia menulis lebih dari setengah perjanjian baru kita. Dia punya pengalaman rohani dengan Tuhan yang luar biasa, dia pernah diangkat berhadapan muka dengan Tuhan. Dia mengalami banyak hal di dalam hidup mereka. Dan kini ketika dia menulis 2 Timotius, ini adalah suratnya yang paling akhir. Ditulis dari perspektif seorang bapak rohani kepada anak rohaninya. Dan Anda tahu pesan terakhir itu tidak pernah asal-asalan. Pesan terakhir itu pasti ditulis dan mengungkapkan semua yang ada di dalam hati. Dan ketika dia menulis 2 Timotius, dia sadar hidupnya akan berakhir. Saudara bayangkan kalau Anda tahu nih, Anda akan mati nih. Dokter sudah berkata 3 hari lagi ya Pak dalam hitungan manusiawi. Lalu Anda punya kesempatan untuk bikin vlog, bikin konten begitu ya.
Saya rasa dalam 3 hari terakhir dalam hidup Anda tidak akan berkata, ini tempat makan bakso paling enak di Surabaya. Ini tempat makan soto paling nyaman di Surabaya. Ini rekomendasi saya kalau kamu mau membeli pakaian di Surabaya, ini tempatnya. Kalau Anda sadar bahwa itu adalah hari terakhir Anda, dalam hitungan 3 hidup Anda akan berakhir. Saya rasa Anda akan menumpahkan segala sesuatu yang Anda rasa perlu dan sangat penting. Dan itu pula yang nanti kita akan bahas sekaligus menolong diri kita untuk memahami bagaimana perjalanan kehidupan kita. Di 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dia mengatakan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi dia sudah menempuh perjalanan pelayanan yang cukup panjang. Dan di akhir dari perjalanan pelayanan itu, ia memberi petunjuk bagi kita. Apa yang harus kita periksa dari perjalanan hidup kita. Dan di akhir dari perjalanan itu, dia memberi contoh. Begini loh supaya bertahan sampai akhir. Yang pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah, apakah kita masih terus merindukan untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 13 mengatakan ketika Paulus ada di dalam penjara, dia menitip pesan kepada Timotius, jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas. Jubah itu perlu di penjara, penjara itu dingin, dia perlu menjaga badannya, tubuhnya tetap sehat. Ini kebutuhan jasmani. Tetapi dia juga berkata, dan juga kitab-kitabku, koleksi bukuku, biblion dalam bahasa Yunani. Apa yang selama ini menjadi bacaanku, dan terutama perkamen itu. Membrana kulit binatang yang dipakai untuk menulis firman Tuhan. Yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah tulisan-tulisan dalam perjanjian lama. Saudara bayangkan ini orang mendekati kematiannya. Dia berpikir tentang tubuhnya itu wajar. Bawa jubah. Tetapi walaupun dia sadar dia akan mati sebentar lagi, dia sadar bahwa manusia rohaniahnya membutuhkan firman. Sehingga dia mengatakan bawa buku-bukuku, terutama perkamen itu. Sampai akhir hidupnya. Seorang rasul dengan karunia supranatural yang luar biasa itu. Seorang rasul dengan kapasitas intelektual yang luar biasa itu. Dia sadar, dia hidup, dia ada, dia bergerak. Dia ditopang oleh firman Allah. Sampai akhir hidupnya dia merindukan firman itu untuk makanan jasmaninya. Makanan rohaninya. Saudara, Tuhan Yesus itu pernah memberikan penggambaran ini, saudara-saudara. Manusia tidak hidup dari setiap roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang Yahudi tahu kapan mereka makan roti. Pagi, siang, malam. Sama seperti kita makan nasi. Kapan Anda makan nasi? Pagi, siang, malam. Nasi dengan segala variasinya. Dimakannya kapan? Setiap hari. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti di dalam hidup ini ada firman yang harus kita makan, yang harus kita santap, yang harus kita nikmati daily, harian, bukan mingguan. Tetapi bagi sebagian orang Kristen masa kini, prakteknya sepertinya berubah. Kapan mereka membaca firman? Ketika mereka di gereja. Kapan mereka mendengarkan firman? Ketika mereka di gereja. Kapan mereka mendengarkan firman Tuhan selain di hari Minggu? Kalau ada ibadah komsel 1 hari di tengah minggu, atau kalau ada ibadah lain 1 hari di tengah minggu. Jadi mereka dekat dengan firman itu hari Minggu dan taruhlah 1 hari lagi, Rabu atau Kamis. Tetapi setiap hari nggak ada.
Dan kadangkala mereka merasa cukup dengan itu. Padahal yang dimaksudkan Tuhan bukan itu. Kalau manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka sama seperti roti yang dinikmati setiap hari. Firman itu mesti dinikmati setiap hari. Saudara, Anda pernah ngelihat seorang ibu-ibu di food court, misalnya di sekitar sini nih, berkata kepada anaknya, makan yang banyak anak. Kenyang mah, belum muntah kan? Sampai kenyang, sampai maksimal. Kenapa mah? Karena kamu makan lagi minggu depan. Loh nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, enggak makan. Saudara, kalau Anda ngelihat seorang ibu memaksa anaknya untuk makan sampai kenyang di hari Minggu. Dan berkata, kamu makan lagi hari Minggu nanti. Kira-kira apa yang Anda katakan untuk ibu ini? Cukup sehat? Cukup waras? Atau Anda akan berkata, Bu, sebaiknya ibu pindah ke Menur deh. Makanan gak dimakan kayak gitu, Bu. Makanan itu dimakan setiap hari. Bukan satu kali menjadi sangat kenyang, lalu kosong, tunggu 1 minggu, kemudian menjadi sangat kenyang untuk 1 minggu selanjutnya. Ketika Tuhan Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu berarti sama seperti makan. Firman itu kita mesti nikmati setiap hari. Menjadi kebutuhan yang melekat pada diri kita dalam berbagai situasi. Sehingga sama seperti Rasul Paulus. Bahkan ketika dia hampir mati pun, dia tahu dia butuh firman Tuhan. Saudara, maka dalam perjalanan spiritual kita yang harus kita periksa adalah, apakah kita masih terus merindukan firman itu setiap hari dan bertumbuh di dalam firman itu? Atau kita merasa cukup 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, dan itu cukup untuk seluruh hidup kita? Tidak pernah cukup. Dan kerinduan akan firman Tuhan yang tanpa henti dalam segala situasi kehidupan adalah indikasi bahwa Kristus masih bertahta di hati kita. Apakah kita masih merindukan firman Tuhan? Seperti kita merindukan bubur ayam di waktu pagi, gado-gado di siang hari, dan aneka grill di malam dan menjelang subuh hari. Apakah kita masih merindukan itu setiap hari? Atau saya khawatir kerinduan itu digantikan dengan hiburan, TikTok, drama, bioskop, atau apapun yang menghibur dan membuat kita gembira, tetapi tidak memberi makan bagi manusia rohani kita. Apa yang menjadi kekuatan ketika kita ada dalam pergumulan? Ketika Anda sedang susah menghadapi hidup, kemudian teman Anda datang dan berkata, tenang, itu bukan pergumulan yang sulit. Ingat K-drama episode ini. Kalau teman Anda bilang gitu, apa yang Anda katakan? Ingat yang bikin konten TikTok ini pernah ngomong kayak begini. Dalam situasi hidup yang sangat krisis, yang Anda butuhkan adalah firman Allah. Dan biarkan firman itu terus menjadi konsumsi setiap hari. Sehingga ketika kita lemah, tak berdaya, firman itu menopang hidup kita. Yang kedua, apakah kita masih terus mengenal luka diri dan bersedia melepaskan pengampunan?
Nah, saya suka dalam bagian ini karena ini adalah hal yang sangat realistis di dalam hidup. Siapa di dalam hidup yang gak pernah terluka, yang gak pernah tersakiti, gak pernah ditinggalkan, gak pernah dipatahkan hatinya. Bahkan seorang rasul besar yang dia hidup dan bergerak dalam kehendak Tuhan, dia sadar hidupnya gak steril dari luka, dari sakit, dari dilukai, dari disakiti. Dan di akhir hidupnya dia mengingat beberapa peristiwa itu. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 14 sampai 15 dia berkata, Alexander tukang tembaga itu sudah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Dia gak berkata, gak apa-apa, hidup saya baik-baik saja, gak terluka. Rasul bro, enggak. Dia jujur dan berkata bahwa ada orang yang melukainya, namanya Alexander, tukang tembaga itu. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya, dia tidak berkata, aku akan membalas dendam di akhir hidupku. Atau Timotius, serbu dia. Enggak. Dia berkata Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Ini musuh yang dari luar yang menimbulkan luka dan sakit. Tetapi kemudian juga berkata di dalam ayat yang ke-16. Pada waktu pembelaanku yang pertama ketika dia menghadapi pengadilan, tidak seorang pun membantu aku. Jemaat meninggalkan dia, semuanya meninggalkan aku. Saudara, mana lebih berat? Dimaki orang yang Anda tidak kenal di jalan, mohon maaf, bodoh kamu, gak bisa bawa mobil ya. Atau dimaki oleh suami atau istri kita, walaupun dengan lembut, tetapi sangat menyakitkan ketika dia berkata, bodoh kamu. Dia disakiti oleh orang luar. Dia disakiti oleh jemaat karena ditinggalkan waktu dia harus berhadapan dengan pengadilan. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Saudara, orang yang bertahan sampai akhir dalam perjalanannya mengikut Kristus di dalam dunia yang tidak sempurna ini adalah orang yang sadar bahwa di dalam dunia ini saya bisa terluka, saya bisa tersakiti. Dan itu bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam. Tetapi saya melepaskan hak saya untuk membalas. Saya mengampuni. Saya menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Soalnya jika tidak demikian, luka hati itu akan menjadi beban yang kita bawa sampai mati. Hati kita gak tenang. Suatu kali setelah selesai ibadah, seorang ibu datang ketemu saya dan berkata, Pak WP itu kan datang dari Jawa Tengah kan Pak? Iya. Semarang ya Pak? Betul. Nah saya mau minta tolong Pak. Bisa nggak Bapak nyari sekolah berasrama untuk anak SMP? Saya tahu di Semarang dan sekitarnya itu banyak sekolah berasrama. Dan saya tahu memang demikian saudara-saudara, Ambarawa, Magelang, Salatiga itu adalah tempat banyak sekolah berasrama. Tetapi kan saya kenal si ibu ini cukup lama kan. Jadi saya tanya, ibu butuh informasi SMP berasrama untuk siapa? Keponakan ibu. Saya tahu anak-anak mereka sudah gede, sudah berumah tangga, sudah bekerja. Bukan Pak WP, bukan untuk keponakan saya. Lalu untuk siapa Bu? Kan ibu minta waktu ketemu saya, ini pasti serius. Siapa yang butuh SMP berasrama? Anak-anak ibu udah gede. Keponakan bukan, saudara bukan, anak angkat bukan. Ini untuk siapa Bu? Kok ibu begitu concern dan peduli? Lalu dia menjawab lirih. Untuk anak suami saya.
Perhatikan kalimatnya ya. Untuk anak suami saya. Diikuti kalimat pendek, yang bukan anak saya. Saudara, kalimat itu kalau di dalam sinetron Indonesia yang ngucapin itu udah di zoom in, lalu geser ke lawan bicaranya, dan lawan bicaranya berkata, apa? Dan kemudian ada kecelakaan, kucing lewat, anjing lewat, pesawat jatuh, tsunami datang gitu. Saya bengong. Agak lambat loading saya. Anak suami ibu, tapi bukan anak ibu. Iya Pak. Ketika suami saya meninggal, saya baru tahu. Dia bukan hanya membuka cabang usaha kami di kota X, tetapi dia juga membuka cabang rumah tangga kami. Dan punya anak. Dan nama anaknya mirip dengan anak saya. Kalau Anda jadi ibu itu, apa yang kemudian Anda rasakan? Pertanyaan saya, kenapa ibu yang harus mengurus anak itu? Di mana ibu kandungnya? Setelah suami saya meninggal, ibu kandungnya pergi meninggalkan dia, tidak mengurus dia. Dan anak ini datang kepada saya, minta saya merawat dia. Jadi ibu bersedia merawat anak ini? Dia bilang, iya Pak. Supaya dia tidak jadi perempuan seperti ibu kandungnya. Di titik itu saya berkata kepadanya, Bu, terbuat dari apa hatimu? Punya suami, punya anak dari orang lain aja sudah menghancurkan hati. Dan kini ibu merawat anak itu dan mengupayakan pendidikan yang terbaik untuk anak itu. Iya Pak, terbuat apa hatimu Bu? Saudara tahu apa yang kemudian dia katakan? Hati saya seperti bejana tanah liat, Pak WP sudah hancur berantakan. Tapi tiap kali saya berdoa, tiap kali saya melihat salib yang ada di rumah, saya tahu Kristus berkata bahwa saya harus mengampuni musuh saya, berbuat baik untuk orang yang melukai saya. Saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Tapi kasih Yesus itu yang memberi saya kekuatan. Next week Pak WP, kalau Pak WP ada, saya ajak anaknya ketemu. Dan minggu depannya nggak bisa, beberapa minggu kemudian anak itu dibawa kepada saya. Dan saya tanya anak itu, kami berbicara, dan kemudian anak itu berkata, kalau saya tumbuh besar, saya tidak mau seperti ibu kandung saya mau seperti mami saya ini. Yang mengasihi saya. Dan saya tahu dia melakukannya karena Yesus mencintainya. Saya juga pengen jadi murid Yesus. Saudara-saudara, keberanian dan kejujuran untuk memeriksa luka hati dan melepaskan pengampunan juga adalah indikasi bahwa Kristus masih bertahta di dalam hati kita. Bukan kemarahan, bukan kepahitan, bukan perkataan sampai mati pun saya nggak mau ketemu dia. Bukan kepahitan yang dibawa sampai ujung kehidupan dan berkata titip pesan sama anak-anakku, Pak, jangan pernah mau bergaul sama tante sebelah rumah. Kenapa sih Bu, kayaknya serius banget. Dia pernah minjem rantang dan gak dikembaliin Pak. Kapan? 30 tahun yang lalu. Tetangganya aja udah lupa loh. Kenapa dia mesti ingat?
Kenapa membiarkan kepahitan dan kemarahan itu terus di hati? Saudara, kita ini akan terus mengalami luka. Akan terus tersakiti, selain melukai dan tersakiti ya. Tetapi apakah kita berani jujur mengakui, menyebut sumber luka itu, dan melepaskan pengampunan untuk dia? Agar bukan kepahitan dan kemarahan yang bertahta di hati, yang nanti keluar lewat perkataan dan tindakan, tetapi Kristus yang di sana. Pertanyaan yang terakhir untuk mengevaluasi perjalanan kehidupan kita. Apakah kita masih terus berserah pada Tuhan di dalam ketidakpastian hidup? 2 Timotius 4 ayat 17 berkata, tetapi Tuhan telah, sesuatu yang terjadi di masa lalu, mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, lepas dari masalah, lepas dari kesulitan. Dan di dalam ketidakpastian itu di ayat 18 dia berkata, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam semua ketidakpastian, di dalam semua pergumulan, di dalam semua dinamika itu, harapannya bukan pada keselamatan yang terjadi di dalam dunia ini, kebebasan dari masalah yang terjadi sekarang dan di sini, tetapi dia menaruh pengharapan yang kekal itu. Apapun boleh terjadi di dunia, sepanjang aku tidak kehilangan pengharapan kekal itu. Saudara-saudara, ketika saya ketemu orang dalam pergumulan, seringkali saya dengar kalimat ini. Kalau Tuhan tidak tolong Pak WP, untuk apa saya ngikut dia? Saya ikut yang lain saja. Kalau Tuhan gak bekerja menjawab doa menyembuhkan Pak WP, buat apa saya jadi murid Kristus? Saya jadi muridnya yang lain saja. Saudara, di dalam dunia ini Kristus berkata kita akan terus menghadapi banyak hal. Dan sebagian justru karena kita murid Kristus. Tetapi kita tahu dia menjanjikan pengharapan yang tidak akan pernah sirna. Sewaktu masih mahasiswa di Malang, di kampus saat itu kan mahasiswa datang dari seluruh Indonesia kan ya, juga datang dari Malaysia gitu ya. Ketika kami ada di Malang dan ada di liburan tahun pertama, beberapa rekan berkata begini, kita jalan-jalan yuk. Kemana? Ke gunung itu. Gunung di mana orang biasanya nyari berkah, nyari rezeki. Nah, teman-teman yang luar pulau semua setuju. Iya, datang dari daerah saya ke gunung itu banyak nih. Masakan kita udah di Jawa, kita gak pernah ke gunung itu. Saya bilang sama mereka, kita ini mahasiswa teologi, Rek. Mahasiswa sekolah Alkitab. Mosok kita jalan-jalannya ke gunung itu. Mending jalan-jalan ke bukit doa lah, doa puasa lah. Lah ini kalau orang tahu kita mahasiswa teologi, ada di gunung itu, apa kata orang? Tapi teman-teman bilang gini, udahlah kita kan gak nyari apa-apa. Kita ini cuma pengen tahu orang itu nyari apa sih. Berangkat ya, demokrasi bekerja mayoritas menang. Saya ikut. Tentu pakai kaos biasa saudara-saudara ya, biasa banget. Gak ada identitas bahwa kami ini mahasiswa sekolah Alkitab. Nah di situ saya baru tahu ada orang duduk nunggu daun jatuh. Di sebelah sana ada orang yang bawa tabung, kemudian ada yang jatuh dan ramal. Nah itu antriannya panjang. Nah di dalam antrian yang panjang itu, saya sama teman saya gini, coba kamu perhatikan om-om yang bagian belakang itu. Terus dia lihat gini, apa yang aneh? Itu loh, kamu gak baca kaosnya. Kaosnya di bagian belakang si om itu tulisannya, Yesus Juru Selamat Dunia. KKR Pendeta X tanggal sekian. Kristen tuh pasti itu. Bisa jadi dia dapat kaos dari orang lain kan. Bisa saja dikasih. Enggak, itu kaos itu biasanya panitia tuh minimal tuh.
Yuk kita say hello sama dia. Maka saudara-saudara, saya berdiri di belakang si Om, saya masih ingat momen itu dan saya tepuk bahu si Om. Dan ketika dia berbalik, siapa ya? Terus saya bilang, kita kenalan. Lalu saya bilang gini, Om orang Kristen ya? Dia kaget, kelihatan ya dari wajah saya ya? Nggak usah dari wajahnya Om, kaos. Loh emang saya pakai kaos apa? Lalu dia bilang, iya saya pernah jadi panitia acara ini. Oke. Jadi pertanyaannya kenapa Om kesini? Tentu kita tarik dia dari kerumunan dan kemudian si Om ngomong. Ya gimana ya, toko saya kan di kota X itu sepi. Saya udah undang pendeta untuk doa loh. Tapi setelah pendeta datang makin sepi. Saya udah putus asa, gimana gaji karyawan saya? Saya udah gak ngerti apa yang harus saya lakukan. Terus teman saya datang bilang kepada saya gini, kita coba yuk ke Gunung X ini yuk. Siapa tahu bisa. Jadi saya ke sini, ya anggap aja gini ya, kalian kan masih muda, saya kasih gambaran yang konkret. Anggap saja toko saya itu seperti mobil yang mogok. Terus saya doa, saya minta Tuhan Yesus dorong mobil ini supaya jalan. Tuhan Yesus gak kuat dorongnya. Nah nanti supaya kuasa yang ada di tempat ini itu ikut bantu dorong gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus dorong, kuasa di sini dorong kan mobil saya bisa lancar gitu. Gitu ya Om. Ya semoga gitu. Om gak ngerasa bersalah. Di titik ini dia terdiam. Lalu dia nanya, kalian siapa sih? Enggak apa-apa, kami jalan-jalan aja. Kami jalan aja di sini. Saudara, selalu ada sesuatu di dalam hidup ini yang mungkin akan menarik kita untuk meninggalkan Yesus gitu. Barangkali itu kebutuhan Anda untuk sembuh, kebutuhan Anda untuk materi, kebutuhan Anda untuk pasangan hidup, kebutuhan-kebutuhan apa yang kemudian bisa membuat Anda itu belok gitu ya. Seperti seorang pelari tidak lagi memandang tujuan akhir tetapi mulai ngelihat ini soto, ini rawon, siomay, americano. Kita kehilangan perspektif akan tujuan kekal kita. Padahal saudara-saudara, penyerahan diri yang mutlak pada kedaulatan Tuhan, walau berbeda dengan keinginan manusiawimu, adalah tanda bahwa Kristus bertahta dan masih ada di tahta hati kita. Jadi sekarang mari kita pikirkan 3 pertanyaan ini dalam perjalanan waktu sejauh ini. Apakah masih terus kita merindukan untuk bertumbuh dalam kebenaran firman? Atau melulu hidup ini diisi penghiburan yang tidak akan membuat kita bertahan dalam situasi yang susah itu? Kalau secara jasmani anak itu bisa stunting, terlambat pertumbuhannya karena kurang gizi, secara rohani apakah jangan-jangan kita di fase stunting itu? Apakah kita masih terus mampu mengenal luka diri kita, tahu siapa penyebabnya dan bersedia melepaskan pengampunan sehingga tidak ada beban tambahan di dalam hidup ini? Dan apakah kita masih mampu terus berserah kepada Tuhan pada kedaulatannya yang mutlak itu di dalam ketidakpastian hidup? Atau kita memilih untuk meninggalkannya? Pertanyaan paling akhir. Apakah Kristus masih bertahta di pusat hidup kita? Atau dia telah tergantikan oleh yang lain? Ketika dia masih ada di pusat hidup kita,
jatuh bangun dalam perjalanan di dunia, kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan. Dan kita akan menjalani hidup ini sampai kita mendengar suaranya. Kembalilah, hai hambaku yang setia. Mari kita berdoa. Ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam perjalanan hidup kami sebagai murid Kristus. Kami bisa menggantikan firman itu, sumber kehidupan rohani kami, dengan berbagai macam hiburan yang menyenangkan tapi tidak memberi kekuatan kami untuk menjalani hidup. Itu sebabnya kami lumpuh secara spiritual. Kami kurang gizi secara spiritual. Kami tidak menjadi tangguh di tengah hidup dan segala pencobaan yang ada. Ada banyak luka yang bisa terjadi di dalam hidup kami. Dan sebagian dari kami memilih untuk memegang erat luka itu sehingga kami menjalani beban yang tidak perlu. Dan kami kesusahan, kepayahan dalam menjalani kehidupan ini. Juga sebagian dari kami mungkin bergumul juga di dalam ketidakpastian, situasi tidak nyaman. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dan seringkali kami kehilangan perspektif kekal itu. Mari Roh Kudus berbicara dan menyapa setiap kami. Apakah Kristus masih bertahta di dalam pusat hati kami? Atau telah tergantikan oleh kenikmatan dunia ini, kepahitan, luka, dan berbagai ketidakpastian yang menyebabkan kami tidak mampu menjalani hidup spiritual kami. Terus besertalah dengan kami ya Kristus, agar kami bersamamu, kami cakap menanggung segala perkara. Dan di dalam namamu kami berdoa. Dan biarlah setiap umat Tuhan berkata, amin.